Yang melengkung di depan itu adalah pelengkung baja ya teman-teman ya, yang nantinya di atasnya akan diuruk atau dicor dengan mortar foam, yang merupakan konstruksi yang diterapkan di jembatan Pandan Simo yang akan menghubungkan JJLS di wilayah Kabupaten Bantul dengan JJLS yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, kenapa memakai konstruksi semacam ini ya teman-teman ya, dengan mortar foam pelengkung baja teman-teman? Ternyata berdasarkan kajian, konstruksi mortar foam pelengkung baja ini memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan teman-teman. Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di lokasi proyek pembangunan jembatan Pandan Simo di Serantaan, Bantul, Yogyakarta. Ada yang baru teman-teman di proyek pembangunan jembatan Pandan Simo ini, yaitu penerapan teknologi pelengkung baja mortar foam teman-teman. Teknologi ini termasuk atau relatif baru ya, namun sudah diterapkan di beberapa konstruksi jembatan maupun jalan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi bagaimana kelebihan dan keunggulan teknologi ini, kita melihat dulu di bagian ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan berjalan terus ke depan teman-teman. Dan itu masih dikerjakan ya teman-teman ya. Di lembur dikerjakan terus. Sudah dipasangi slab semuanya daerah sini teman-teman. Oke, kita akan ke timur ya. Ada yang belum dipasangi slab ini, kenapa ini? Nah itu ya teman-teman ya, yang sudah jadi itu teman-teman. Nah di sini sudah dipasangi slab semua teman-teman. Ini dari kiri ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari kiri ke kanan teman-teman. Ini slabnya sudah dipasangi semua. Nah itu yang ada hijau-hijaunya itu untuk pembatas pekerja biar nggak jatuh ya teman-teman ya. Nah nampaknya udah dipasangi slab semua, tinggal nunggu karena pilarnya ada yang belum ya teman-teman ya. Cepat sekali ini. Nah di depan itu teman-teman, pelengkung bajanya sudah dipasang itu. Itu yang dari sisi timur ya teman-teman ya. Coba saya perbesar teman-teman. Nah itu yang dari sisi timur ya, pelengkung baja. Kemudian nanti di atasnya itu akan dicor teman-teman ya dengan mortar foam ya teman-teman ya. Jadi adonan dari pasir, semen dan air, kemudian ada campuran dari foamnya itu teman-teman. Foam itu larutan ya, larutan seperti busa nanti jadinya teman-teman ya. Larutannya itu larutan busa, tapi itu bahan kimia ya teman-teman ya. Itu kelihatan jelas sekali teman-teman. Oke, kita geser ke kanan ya. Nah ini dari kejauhan teman-teman ya. Terus kita geser terus ke kanan. Nah yang sebelah barat itu ada juga teman-teman ya, pelengkung bajanya. Itu pelengkung baja yang sebelah barat juga sudah ada. Berarti yang sudah dipasangi dua ya teman-teman ya. Yang timur satu, yang barat satu. Oke, itu yang sebelah barat ya teman-teman ya. Oke, kita geser lagi ke kiri ya teman-teman, ke arah timur. Oke, pelan-pelan ya. Nah itu tinggi banget ya teman-teman ya, kelihatan ya, pelengkung bajanya kelihatan. Nah yang perlu diketahui ya teman-teman, dengan konstruksi pelengkung baja seperti itu,
memberikan banyak keuntungan teman-teman. Nah, salah satunya adalah mengurangi penggunaan bahan seperti semen, pasir ya dan sebagainya ya. Dan mengurangi juga dinding pembatas tanah huruk teman-teman. Kemudian juga tiang-tiangnya juga berkurang ya, tiang pilar-pilarnya teman-teman ya. Itu banyak keuntungannya itu. Oke, kita akan mendekat ke sana teman-teman, yang lebih dekat biar gambarnya lebih jelas ya. Nah, di depan itu teman-teman jembatan Pandan Simo yang udah hampir jadi ya. Jadi pelengkung bajanya nanti kalau kita lihat itu ya teman-teman ya, yang di sebelah timur itu sudah ada satu, kemudian nanti sebelah baratnya yang dekat kren kuning itu teman-teman, itu ada pelengkung bajanya lagi 1, 2, berarti 3, 4, 5 ya yang sebelah sini teman-teman ya. Kemudian 6, 7. Wah, sampai di sana kurang lebih ada sekitar 20-an ya teman-teman ya. Ada 20-an pelengkung baja itu teman-teman. Jadi kurang lebih ada 20-an pelengkung baja ya teman-teman ya. Mungkin bisa lebih. Jadi teman-teman, pelengkung baja itu nanti di atasnya akan diuruk dengan cor-coran semen, tapi dikombinasi dengan foam ya teman-teman ya. Jadi mortar foam namanya. Nah, foamnya itu adalah semacam larutan kimia teman-teman, yang bisa merekat dengan semen-semen itu, dan tidak perlu dipadatkan ya, dicor begitu saja. Nanti mengering sudah padat ya teman-teman. Dengan mortar foam itu teman-teman, dan konstruksi pelengkung baja itu ceritanya itu lebih kuat ya konstruksinya, karena ada yang mengatakan bisa tahan 100 tahun teman-teman. Luar biasa ya. Nah, itu sudah digunakan di beberapa underpass jalan raya ya teman-teman ya. Juga di underpass untuk jalan kereta api teman-teman. Jadi semacam terowongan jalan kereta api ya teman-teman ya. Jadi memang lebih banyak keunggulan dan keuntungannya dengan teknologi yang relatif baru teman-teman ya, itu ya, mortar foam itu. Mortar itu adalah aduan teman-teman, aduan semen, pasir dan air ya teman-teman ya. Oke, kita akan melihat dari jarak yang lebih dekat lagi teman-teman. Nah, di depan saya ini teman-teman lembar-lembar baja yang akhirnya dirangkai seperti di depan jauh sana ya teman-teman. Sebelum dirangkai seperti ini teman-teman, berupa lembar-lembar baja ya, lembar baja yang bergelombang itu teman-teman. Nah, itu ya di depan saya itu teman-teman ya, ada banyak sekali itu ditumpuk ya di situ ya teman-teman ya. Nah, itu nantinya akan dirangkai seperti di depan sana yang sudah itu teman-teman ya. Nah, itu kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti akan dirangkai seperti itu teman-teman. Itu namanya pelengkung ya, pelengkung baja bergelombang. Nah, di atas pelengkung itu nanti akan diberi adonan semen ya, yang merupakan adonan dari pasir, semen, air, dan larutan foam teman-teman. Nah, larutan foam itu merekat dan bercampur menjadi satu dengan semen, dan itu menjadi suatu struktur yang sangat kuat teman-teman. Dan dengan model mortar foam itu teman-teman, itu diperoleh keuntungan banyak sekali ya. Selain yang saya sebutkan di atas ya teman-teman, selain yang saya sebutkan tadi sebelumnya ya, itu dengan mortar foam dan konstruksi baja lengkung yang bergelombang ini teman-teman, itu pekerjaannya lebih cepat selesai.
bisa menghemat waktu dan biaya ya teman-teman ya, dengan konstruksi semacam ini. Jadi kalau tiap pondasi itu satu ya, kiri kanan teman-teman ya, bisa kita hitung itu berapa dibutuhkan pelengkung baja seperti itu teman-teman. Banyak sekali ternyata, dari sana ke kiri juga ada ya teman-teman ya. Ke kiri juga diperlukan mortal foam ya, pelengkung baja itu teman-teman ya, karena tiangnya nampaknya berhenti di sana ya, tiangnya berhenti di pondasi paling kiri itu ya teman-teman ya. Setelah itu semuanya pelengkung semuanya teman-teman. Kita akan bergerak maju ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Jadi hampir selesai ini teman-teman, bisa kita lihat ya. Nah nanti kayak terowongan-terowongan itu ya, banyak sekali. Nah di antara pondasi itu nanti bendungnya itu dihilangi teman-teman, tanah uruknya itu, karena itu nanti menjadi aliran air Sungai Progo ya. Oke, ini kita geser ke kanan ya teman-teman ya. Di tengah sana ramai sekali pekerja-pekerja sibuk yang mengerjakan teman-teman. Kemudian itu dari arah Kulon Progo, pelengkung bajanya ada satu, di sisi timur juga ada satu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, truk-truknya juga lewat di atas bendung itu ya, yang ditanggul itu ya teman-teman ya. Kemudian ada kren berjalan pelan-pelan itu teman-teman, mengangkut anyaman besi ya. Luar biasa teman-teman. Ini mortal foam ya. Calon pelengkungnya di sini ya, belum dirangkai teman-teman. Ini bisa diperkirakan jadi berapa pelengkung seperti itu teman-teman. Nah nanti kalau kurang mestinya ditambah lagi ya. Ini baja ya teman-teman ya, dan ini kuat sekali ini. Nah konstruksi semacam ini teman-teman ternyata sudah diterapkan juga di jalan ya. Oke ya, teman-teman kita lihat lagi ya. Itu tinggi sekali teman-teman, jembatannya bisa dibayangkan tinggi banget ya, karena nanti masih dicor semen ya teman-teman. Kemudian ada masih ada lapisan aspalnya ya. Jembatannya dilihat dari dekat sekali ini teman-teman. Pelengkung bajanya kelihatan ya teman-teman ya. Kemudian di sebelah barat itu juga sudah mulai. Nah itu teman-teman, kelihatan jelas sekali di sampingnya kren warna hijau ya teman-teman ya. Kren ya teman-teman ya, bukan keran ya. Kadang-kadang saya kepleset keran, bukan kren, itu alat untuk mengangkat itu teman-teman. Ini udah dekat sekali teman-teman, karena aktivitasnya di tengah Progo sana terdengar ya teman-teman ya, terdengar itu. Nah itu teman-teman, pelengkung bajanya kelihatan jelas ya. Ini jaraknya sangat dekat sekali teman-teman, dan di depan saya ini adalah baja-baja yang belum dirangkai ya teman-teman ya, dari pelengkung baja itu teman-teman. Kita geser ke kanan ya teman-teman. Nah di sana kesibukan pekerja mengerjakan jembatan Pandan Simo, membuat pondasi ya, karena pelengkung baja itu dipasang di atas pondasi itu teman-teman.
luar biasa ya. Nah, di depan itu teman-teman bisa kita lihat batas akhir pilar jembatan, teman-teman. Di sana ada semacam dinding ya, yang akan dipasangi pelengkung baja itu, teman-teman ya. Jadi pelengkung baja yang awal di situ. Kemudian di sebelumnya adalah masih pilar ya, teman-teman ya. Nah, kemudian pelengkung baja yang sudah dipasang itu satu-satunya ya, teman-teman ya. Nah, itu yang karena kena sinar matahari mengkilap, teman-teman. Jadi pilarnya sampai di situ, teman-teman ya. Dan pilarnya tuh kalau kita lihat makin lama makin makin rendah ya, teman-teman ya. Tentu menyesuaikan dengan ketinggian pelengkung baja itu. Wah, luar biasa, teman-teman, megah sekali. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan targetnya ya, teman-teman ya. Biar segera bisa menghubungkan JJLS yang ada di Bantul dengan JJLS yang ada di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada informasi yang kurang lengkap bisa dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.